Di Kristen bisa juga seksualitas dengan 100 istri. Tapi lebih banyak mana? 72 bidadari atau 100 istri, Pak? Coba jelaskan. Anda baca baik-baik itu perkataannya, Matius 19 ayat 29. Ya, coba Anda baca ulang pelan-pelan. Nanti saya jelaskan kepada Anda. Oke, saya baca ulang-ulang ya. Nah, saya baca ulang-ulang ya, Pak ya. Bagaimana menurut kalian kalau pendetanya saja ditanya seperti ini, bahkan tidak tahu isi kitabnya? Itu semua karena hanya membaca kitab versi terjemahan, sampai membuat saya berpikir bahwa umat Islam lebih hebat dari pendeta, padahal mereka tidak punya jabatan apa-apa. Assalamualaikum, saya bukan ustazah. Kali ini saya ingin mendengar debat atau diskusi seorang pendeta yang sangat terkenal di YouTube dengan ilmunya dalam mengajarkan kekristenan. Nah, yang kami cari di sini adalah kejujuran sebuah agama dan kitab suci bagi orang beriman. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak Yusuf Manubulu. Silakan, Pak. Selamat malam, Pak. Baik, saya mau nanya sama kalian sebagai orang Kristen, apakah di surga itu laki-laki tidak dapat melebihi satu istri? Bagaimana pertanyaannya? Gini, Pak. Kan apakah laki-laki yang Kristen masuk surga, apakah dia tidak dapat melebihi satu istri, Pak? Ya, masuk di surga sudah tidak ada perkawinan, Pak. Di surga sudah tidak ada perkawinan, Pak. Tidak ada perkawinan seperti kayak manusia hidup di dalam dunia ini. Tidak ada kehidupan daging, ya. Di dalam Alkitab apakah di surga itu laki-laki bisa mendapatkan melebihi satu istri di surga, Pak? Di hidup dikekal. Di surga itu sudah tidak ada kehidupan untuk seksualitas, Pak, di surga. Oke, baik, Pak. Nah, saya minta Oke, Pak. Saya meminta bacakan Matius pasal 19 ayat 29 versi Indonesianya. Ya, silakan dibaca. Tadi saya sudah bacakan ayatnya, silakan. Oh, oke, baik, Pak. Saya bacakan aja ya, Pak. Ya. Bentar ya. Mana dia? Maaf agak lama ya, Pak ya. Oke. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya, laki-laki atau saudara,
ya, perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ya, Pak. Matius berapa tuh? Matius 19 ayat 29 yang versi Indonesianya. Matius 19 ayat 29. Oke. Saya bawa versi Indonesia aja dulu. Nanti kita akan versi ke bahasa yang lain. Ya, terus apa yang mau ditanyakan situ, Pak? Nah, dalam terjemahan bahasa Indonesianya, di situ kan ada anak, ada bapak, ada ibu, atau saudara, atau ladangnya akan memperoleh hidup yang kekal. Betul nggak, Pak? Betul. Nah, dalam versi bahasa King James Version-nya, Pak, ya, Alkitab King James Version-nya, di situ ada kata wife di situ, Pak. Wife. Nah, terus? Wife itu artinya istri. Memperoleh hidup yang kekal. Nah, otomatis kan di surga kan laki-laki Kristen mendapatkan 100 istri. Itu masih versi bahasa Inggrisnya. Gimana kita ke versi original teksnya? Di dalam bahasa Yunani, di situ ada kata ganika. Kalau saya baca, tolong dimaafkan ya. Itu artinya istri. Kenapa di lembaga Alkitab Indonesia menghilangkan kata istrinya di situ? Bisa Pak Yusuf jelaskan? Atau orang Kristen bisa jelaskan? Jawaban saya. Ya, King James Version-nya bagaimana bunyinya, Pak? Oke, saya bacakan ya. Bentar ya, saya bacakan. And everyone who has left houses or brothers or sister or father or mother or wife or children or friends for my sake will. Di situ ada kata wife menurut King James Version-nya, Pak. Ya, terus yang ditanyakan yang apa? Nah, yang jadi pertanyaan, kan kalian bilang di surga itu tidak ada seksualitas di sana. Menurut bahasa aslinya, di Yunaninya ada kata istri. Begitu juga di King James Version-nya ada kata istri, memperoleh 100 kali lipat kekal hidup yang kekal. Jadi otomatis di Kristen bisa juga seksualitas dengan 100 istri. Tapi lebih banyak mana? 72 bidadari atau 100 istri, Pak? Coba jelaskan. Anda baca baik-baik itu perkataannya, Matius 19 ayat 29. Ya, coba Anda baca ulang pelan-pelan. Nanti saya jelaskan kepada Anda. Oke, saya baca ulang-ulang ya. Nah, saya baca ulang-ulang ya, Pak ya. Mana dia? Bentar ya, Pak ya. Saya nggak pandai nggak hafal Alkitab, Pak. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya, laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, menurut terjemahan Indonesia ya, ini dihilangkan kata istrinya, Pak. Sedangkan kitab versi King James Version-nya ada kata wife. Begitu juga bahasa original teksnya. Ada kata Gianika di situ. Gianika kalau nggak salah saya baca. Jadi begini, Pak, begini. Memahami Alkitab, Anda punya pikiran itu sangat terbatas, ya. Terbatas. Gini loh, saya jelaskan. Akan menerima kembali 100 kali lipat. Ya. Termasuk istrinya dong. Dengar dulu saya jelaskan supaya Anda paham, ya. Jelaskan. Akan menerima kembali 100 kali lipat, ya. Menerima 100 kali lipat ini bukan akan menerima 100 bapak, bukan akan menerima 100 ibu. Nah, terus? Karena bapak dan ibu, dengar dulu saya jelaskan, bapak dan ibu itu hanya satu, tidak mungkin 100 orang bisa menjadi bapaknya, atau 100 orang bisa menjadi ibunya, atau 100 istrinya bisa menjadi istrinya. Akan menerima kembali 100 kali. Maksudnya berkat dari Tuhan itu akan Tuhan curahkan
kebaikan Tuhan yang berlimpah-limpah bagi orang yang meninggalkan orang tuanya untuk pergi melayani Tuhan. Gitu. Yang meninggalkan istrinya karena dia pergi ke penginjilan, pergi melakukan misi pelayanan Injil. Jadi ada berkat Tuhan yang Tuhan gantikan nanti 100 kali lipat, yang membuat dia bisa jauh lebih bahagia. Bukan 100 kali lipat ganti bapak atau ganti anak. Anak dari mana mau diganti 100 kali lipat? Anda itu kalau baca Alkitab itu harus paham. Oke. Nah, kenapa dihilangkan kata istrinya itu? Itu yang jadi pertanyaan bagi saya. Sedangkan King James Version dan original teksnya ada kata istri di situ. Yang jadi pertanyaan, kenapa LAI menghilangkan kata istrinya? Itu tidak masalah, Pak. Itu tidak masalah. Itu bukan di situ bukan titik poinnya di situ. Tapi yang menjadi titik poinnya itu adalah berkatnya 100 kali lipat, ya. Mau ditambah istri juga boleh, mau tidak pakai istri juga tidak apa-apa. Itu bukan menjadi sentral daripada pembahasan atau konteks di situ. Bagaimana menurut kalian, siapakah yang benar dari diskusi mereka? Kalau menurut saya bukan karena agama, saya memilih Islam yang benar karena Kristen ada menyembunyikan teks ayat kitab sucinya, dan hal ini tidak benar di mata agama manapun. Tapi yang menjadi konteks pembahasannya, menjadi fokus daripada penyampaian Tuhan, bahwa apabila engkau melakukan pekerjaan Tuhan, engkau akan menerima berkat 100 kali lipat. Gitu. Gitu, Pak. Akidah Islam. Jelas ya? Penjelasannya masih kurang. Itu aja sekarang. Nah, baik. Masalah poligami di sini. Oke. Silakan. Saya mau minta kepada kalian semua, berikan saya satu ayat saja di Alkitab, kalau harus beristrikan satu dan adil. Ya. Kan sudah ditulis itu di dalam Matius 19 di situ. Itu kan yang 100 kali lipat itu istrinya, Pak. Saya meminta berikan satu ayat di Alkitab kalau laki-laki harus wajib beristri satu, Pak. Ya, sebentar. Nanti Pak Kace dulu yang jawab Anda. Silakan Pak Kace. Pak Kace. Halo, Anda orang Islam. Ya, silakan. Pak Kace. Nah, saya mau tanya kepada Anda. Apakah Anda tahu ada berapa orang di sorga bidadari? Ya, kalau kalian meyakini 72. Iya, dasarnya dari mana? Karena di Quran saya kan tanya, bukan hanya meyakini. Oke, baik. Saya pertanyakan balikan kepada Anda. Ya, Anda jawab dulu. Anda di Quran itu di Quran ada berapa bidadari? Hah? Oke. Di Quran ada bidadari ada berapa? Sebentar Pak. Saya jawab aja biar dia habis itu nanti baru giliran Pak Kace yang bertanya. Anda silakan buka Matius 19. Matius 19 ayat? Ya. Ayat mulai dari ayat yang ketiga. Bentar ya, Pak ya. Saya pakai googling ini. Saya Alkitab di lemari pula. Silakan. Mulai ayat 3 baca dan seterusnya. Coba bisa tunjukkan, tampilkan aja layar ya, Pak. Bisa? Tampilkan aja di layar. Oke. Matius 19 ayat 3. Soalnya mau bahas Alkitab Pak, mesti lancar Alkitab dulu Pak, baru bahas Alkitab ya. Karena kalau begini nanti Bapak bisa tersesat nanti kalau ini. Maksudnya pengertian Bapak yang sesat gitu loh. Ya. Oke, kita lihat. Ya kan? Ya, sudah ada di layar itu. Bapak silakan baca, baru nanti saya jelaskan kepada Anda. Silakan Pak, dibaca Pak Akidah. Oke, saya akan baca.
Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya dan mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Tidakkah kamu baca bahwa yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki? Ini kita tidak menceritakan perceraian, Pak. Ini kita menceritakan. Saya mertentangkan. Berikan saja satu ayat di Alkitab. Iya, ini ayatnya. Ini ayatnya. Baca aja ini ayatnya. Itu dalam ayat itu ayat dilarang perceraian, Pak. Ayat 4 coba baca. Ayat 4 baca dulu. Ya, silakan baca. Ayat 4 silakan dibaca. Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Memang dari dulu. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Nah, terus ayat 6. Bukan lagi dua, melainkan satu. Nah, itu, terus. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jelas ya? Istrinya ya, jelas ya? Jelas ya? Oke. Orang Kristen itu hanya punya satu istri. Bagaimana menurut kalian? Kalian saja yang menyimpulkan siapa mendustai agamanya sendiri di sini.